Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrozin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Di segmen Agronews kali ini Rani masih bersama Ira. Nah, di sini kita akan kasih informasi nih mengenai inovasi-inovasi di bidang peternakan. Penasaran ada apa aja? Check it out. Kita ketahui ya rakyat bahwa pakan ternak ini merupakan salah satu faktor penting dalam usaha peternakan. Kenapa? Ya benar, karena emang hal ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan ternak ya. Iya bener banget, seenggaknya ini ada 7 zat nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan ternak untuk pertumbuhan maupun perkembangannya, seperti ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, air, dan vitamin. Nah, mengingat kebutuhan akan zat-zat tersebut ini sudah seharusnya pakan menjadi perhatian utama ya, baik untuk ternak ruminansia maupun ternak non ruminansia. Iya bener banget, dan nggak bisa dipungkiri juga ya kalau pakan ini adalah komponen utama yang memiliki biaya produksi paling tinggi nih biasanya. Hampir 70% biaya operasional peternak tuh biasanya dihabiskan buat pakan nggak sih? Iya setuju banget Ra, dan hal itu kenapa dipengaruhi oleh pertama sempitnya lahan untuk menanam pakan hijauan, kemudian juga adanya pengaruh musim dan juga persaingan dengan industri lain yang membuat ketersediaan bahan baku pembuat pakan ternak ini menjadi terbatas. Nah, maka dari itulah diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yakni dengan penggunaan bahan pakan alternatif. Nah, di video kali ini kita akan membahas inovasi-inovasi di bidang peternakan, khususnya penggunaan bahan pakan alternatif. Inovasi pertama datang dari para dosen muda Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara yang berhasil memanfaatkan ampas tahu fermentasi untuk pakan ternak di peternakan kambing yang berada di Desa Deli Tua, Kecamatan Namburambe. Oke, pemanfaatan ampas tahu sebagai pakan alternatif ternak nih. Iya. Terus apa yang melatar belakangi mereka melakukan kegiatan ini? Nah, jadi yang pertama di Desa Deli Tua itu merupakan salah satu sentra penghasil kambing di Kabupaten Deli Serdang dan juga menjadi pemasok kambing di Kota Medan. Nah, rata-rata peternak kambing di sana itu tuh menggunakan rumput sebagai bahan pakan utamanya, dan hanya sebagian kecil aja peternak di sana yang yang telah memahami dan juga mempraktekkan penggunaan pakan fermentasi. Dan sepertinya emang bukan cuma di Deli Tua aja sih ya Ran, kalau penggunaan hijauan sebagai pakan ternak ini. Mungkin juga di luar sana masih banyak nih para peternak yang menggunakan rumput sebagai pakan ternak utama. Terus kegiatan apa yang dilakukan oleh dosen MIPA USU tadi? Nah, jadi kegiatan yang dilakukan oleh para dosen Universitas Sumatera Utara ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, mereka melakukan survei dulu, kemudian mengidentifikasi permasalahan apa sih yang sering terjadi atau yang sering menimpa peternak di sana itu apa gitu. Nah, kemudian dilakukan sosialisasi dan juga praktek langsung pembuatan pakan ternak, khususnya ternak kambing yang berasal dari ampas tahu fermentasi. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apa sih kandungan yang ada di dalam ampas tahu ini sehingga bisa dijadikan pakan alternatif nih? Nah, sebenarnya udah banyak ya mungkin ya di luar sana penggunaan ampas tahu untuk pakan ternak. Nah, jadi informasi bahwa ampas tahu ini memiliki kandungan gizi yang baik untuk pakan ternak. Nah, kandungan nutrisi ampas tahu ini sebelum dilakukan proses fermentasi itu mengandung protein sebesar 8,6%, kemudian lemak 3,79%, air 51,63%, abu 21%. Nah, oleh karena itu ampas tahu ini sangat bermanfaat bila dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, terus selain itu juga penggunaan pakan fermentasi ini memiliki kelebihan. Apa tuh? Nah, jadi pastinya pakan ternak ini jadi lebih awet. Nah, terus kemudian dapat meningkatkan kadar gizi yang telah difermentasi dan juga sebagai
bahan alternatif pembuatan pakan ransum. Nah, jadi dengan menggunakan pakan fermentasi ampas tahu ini sebagai pakan ternak ruminansia secara tidak langsung juga akan mengurangi dampak lingkungan nih akibat limbah industri tahu. Ya benar, dan pastinya juga mengurangi biaya operasional untuk pakan gitu ya. Ya, benar banget, Ra. Inovasi kedua datang dari dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, yaitu ada Bapak Tri Eko Susilorini yang bekerja sama dengan Aldi Baraja, Direktur PT Rumah Desa Sejahteranya. Jadi mereka ini mengembangkan usaha peternakan di bidang pakan alternatif. Oh, berarti lagi-lagi pakan alternatif ya. Dan kali ini ada pakan alternatif apa lagi nih, Ran? Insinyur Ali ini berkolaborasi dengan Dr. Tri ini melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang inovasi pakan ternak baik ruminansia maupun non ruminansia yang berasal dari biji kurma. Oke. Nah, jadi penelitian ini memiliki 3 bagian, yaitu untuk pertama uji pemanfaatan byproduct biji kurma sebagai pakan alternatif pada ayam petelur dan juga pedaging. Kemudian yang kedua untuk penggemukan kambing, dan yang ketiga yaitu untuk sapi perah Friesian Holstein. Oke, tapi tunggu dulu deh. Ini biji kurma bisa jadi pakan ternak ceritanya. Iya dong. Gimana caranya? Kan biasanya biji kurma itu ya kalau kita makan kurma biji kita buang aja nggak sih? Iya, kita ketahui bahwa biji kurma ini kan merupakan produk sampingan dari buah kurma ya, Ra ya. Nah, biji kurma kan biasanya ya udah kita buang aja, kita makan. Nah, tapi ternyata biji kurma ini bisa digunakan sebagai bahan pakan alternatif. Jadi biji kurma ini, Ra, menjadi tambahan komposisi dalam pembuatan pakan konsentrat untuk ternak ruminansia maupun ternak non ruminansia. Nah, jadi pakan alternatif untuk ransum berarti ya. Dan apa aja sih kandungannya itu? Nah, jadi kenapa biji kurma ini dijadikan bahan pakan ransum? Jadi biji kurma ini mengandung berbagai nutrisi, Ra, yang baik untuk ternak seperti karbohidrat kasar, kemudian protein, lemak, dan serat kasar, dan juga mineral pastinya. Nah, jadi dengan pemanfaatan biji kurma di samping dari buah kurma ini tentunya bisa menekan biaya operasional pakan. Nah, diharapkan juga dengan adanya kerjasama ini nantinya selain menciptakan inovasi pakan alternatif yang memiliki segudang manfaat dan tentunya dengan biaya murah, tentu juga dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk mengasah kemampuannya. Iya, benar banget. Dan juga hal ini juga tentu diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang lebih siap untuk menghadapi tantangan teknologi ya. Setuju banget. Oke, inovasi yang ketiga masih seputar penggunaan pakan alternatif untuk ternak, Ra. Jadi kali ini tim dosen dari Fakultas Peternakan Samratulangi Manado dan juga Universitas Brawijaya ini melakukan penelitian terkait biofermentasi tepung daun dadap untuk ternak babi. Oke, sekali ini kita ngomongin soal pakan dan ternak babi berarti ya. Ternak babi. Nah, jadi kita tahu ternak babi ini merupakan salah satu penyumbang devisa negara, Ra. Data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini menunjukkan setiap tahun permintaan pasar luar negeri terhadap babi hasil budidaya ternak Indonesia ini semakin meningkat. Nah, kan tetapi dalam peternakan babi ini terkendala dengan tingginya harga bahan pakan yang sebagian besar ini kan kita tahu biasanya ya bahan pakan babi itu ada jagung, kemudian ada bungkil kedelai, juga ada dedak padi gitu. Dan sering juga ya bersaing dengan kebutuhan manusia yang akhirnya tuh ketersediaan pakannya jadi nggak berkesinambungan ya. Benar banget. Dan karena itu pembuatan pakan ternak alternatif ini sangat diperlukan nih untuk menekan biaya produksi itu tadi. Ya, benar banget, Kak. Nah, penggunaan bahan pakan alternatif dari daun dadap ini untuk ternak babi ini merupakan solusi yang pas karena kita tahu daun dadap ini kan mudah kita temukan di sekitar kita yang melimpah gitu. Iya, benar banget. Dan selain melimpah juga harganya murah dan pastinya mudah didapat ya. Jadi pas banget untuk dijadikan pakan alternatif untuk ternak babi. Iya, benar banget, Ra. Nah, kita ketahui
tanaman legum dari suku Fabaceae ini kan mengandung protein sebesar 23-26%. Kemudian gross energinya 3.902 kilokalori per kilogram, dan juga ada kadar komponen serat yang tinggi, Ra. Nah, kita ketahui selama ini di Indonesia ini pemanfaatan legum ini hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak ruminansia aja, gitu kan. Sedangkan pakan ternak non ruminansia seperti babi ini belum banyak digunakan, bahkan belum ada mungkin ya. Nah, mengingat kemampuan babi terbatas dalam mencerna komponen seratnya ini. Iya bener banget. Tapi yang menjadi pertanyaannya lagi nih, Ran, gimana sih proses pembuatan pakan ternak babi dari daun dadap ini tadi? Nah, karena tadi kan babi kan ini ya sulit mencerna serat ya, jadi daun dadap ini harus difermentasi dulu. Nah, jadi difermentasi kemudian ditambahkan jamur Pleurotus ostreatus sehingga dapat mendegradasi komponen serat seperti hemiselulosa, kemudian selulosa, lignin. Nah, agar mudah dicerna dan memaksimalkan pertumbuhan ternak babi gitu. Nah, hasil fermentasi ini dapat meningkatkan kadar protein kasar, gross energy, dan dapat menurunkan kadar serat kasar, lemak kasar, serta komponen serat lainnya gitu. Oke, jadi pas untuk tadi si ternak babi yang kesulitan untuk mencerna serat ya. Jadi dengan adanya pakan alternatif ini, kemampuan cerna si ternak tadi jadi lebih mudah. Iya, bener banget, Rap. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa biofermentasi daun dadap ini dapat memperbaiki penampilan produksi babi baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga direkomendasikan nih daun dadap ini sebagai bahan pakan ternak babi. Sobat Agro, itulah tadi 3 inovasi penggunaan bahan pakan alternatif untuk hewan ternak yang berhasil diciptakan oleh para dosen-dosen di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, dari inovasi-inovasi tersebut diharapkan semakin banyak nih yang memanfaatkan sumber daya lokal yang sebenarnya tersedia cukup melimpah ya, asal kita mau nyari ya. Bener banget, sebenarnya melimpah di sekitar kita ini. Nah, dengan teknik pengolahan yang tepat sehingga nantinya bisa memaksimalkan kandungan gizi yang terdapat pada bahan pakan alternatif tersebut. Bener banget, dan tentunya juga akan mengurangi biaya operasional, khususnya tadi untuk pakan yang selama ini kita tahu menjadi kendala dalam beternak ya. Dan tentunya hal ini juga akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yap. Oke, Sobat Agro, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau Sobat Agro ada masukan, saran, kritik, atau yang lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, sampai bertemu di video-video menarik lainnya. Rane dan Ira pamit. Bye, see you.